Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar pagi hari ini teman-teman? Sehat? Sehat. Ada masalah atau tidak hari ini? Tidak. Tidak ada. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberkahi ya sama Tuhan Yang Maha Kuasa Amin. untuk menjalankan kegiatan pada pagi hari ini sampai dan hari berikutnya ya. Yang di sini perkenalkan, nama saya Jamas Satrio Waskito. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 akan mempresentasikan tentang kesiapan peserta didik dalam mata pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Oke. Jadi di sini kita tujuannya ini ya. Nah, untuk menurut Bapak Ibu semuanya, kira-kira apa sih maksud kesiapan peserta didik? Coba, Mbak Agnes, coba Agnes. Kesiapan peserta didik itu bagaimana peserta didik sebelum proses pembelajaran itu apakah siap atau tidak menerima pembelajaran yang akan dilakukan? Ya, betul. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk kesiapan peserta didik merupakan bagaimana sih peserta didik itu siap untuk dalam melakukan suatu pembelajaran. Untuk garis besarnya seperti itu sudah bagus untuk Mbak Agnes. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke aspek minat. Nah, minat. Ini kata-kata yang sudah kita sering dengarkan ya, minat ya. Mungkin Mbak Nanda bisa bacakan. Ada satu. Nah, coba minat apa itu? Minat belajar siswa adalah suatu keinginan atau kemauan siswa yang disertai perhatian dan keaktifan yang disengaja yang akhirnya melahirkan rasa senang dalam perubahan tingkah laku, baik berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, Menurut Crow and Crow yang dikutip dari Jali 2012 dalam Psikologi Pendidikan, minat belajar siswa berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, kegiatan, benda, dan pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Oke, siap. Terima kasih Mbak Nanda sudah dibacakan untuk teman-teman semua ya. Jadi yang pertama ini ada minat. Menurut Priyansa tahun 2014 itu yakni garis besarnya itu keinginan. Jadi itu minat itu seperti keinginan atau kemauan siswa. Di sini ya untuk minat belajar siswa. Selanjutnya untuk Crow dan Crow ini juga dari Jali 2012 itu minat itu berubah dari gaya gerak atau perilaku anak. Perilaku anak itu bagaimana anak itu tertarik pada suatu objek atau suatu pembelajaran khususnya untuk siswa ini. Nah, selanjutnya Susanto juga sama nih. Minat belajar merupakan kecenderungan jiwa seseorang terhadap suatu objek. Jadi seperti keinginan atau siswa itu menyukai mana, menyukai apa gitu. Siswa itu menyukai apa terhadap suatu objek atau pembelajaran itu. Biasanya dengan merasa senang pastinya ya. Biasanya kalau minatnya nggak senang berarti itu tidak berminat, namanya tidak berminat. Tapi kalau pasti senang, happy, kemudian enjoy itu pasti berminat, itu untuk menurut Susanto. Nah ini jadi minat belajar itu tidak timbul secara tiba-tiba atau spontan. Pasti itu biasanya ditimbulkan dari kebiasaan dalam belajar, seperti mungkin pembelajarannya seru, materinya, gurunya seru, atau lingkungan sekolah yang baik, lingkungan kelas yang baik. Nah pasti ada minat yang timbul, tapi tidak secara mendadak. Pasti ada support atau hal-hal aspek apa yang dapat menimbulkan minat belajar siswa itu keluar. Oke. Selanjutnya untuk, nah ini garis besarnya dari beberapa pengertian dari ahli yang sudah dibacakan Mbak Nanda dan saya jelaskan. Jadi ini minat merupakan kecenderungan siswa. Nah ini siswa itu cenderung tertarik atau cinta terhadap suatu bidang atau materi pembelajaran. Nah kemudian yang kedua, minat peserta didik itu tidak sama. Jadi seperti ini, mungkin minatnya Mbak Agnes atau minatnya Mbak Nanda pasti beda. Mbak Nanda bisa suka matematika. Nah Mbak Agnes belum tentu suka matematika. Bisa aja suka fisika atau suka kimia atau bahasa Indonesia bahkan. Nah kemudian makanya untuk mengetahui minat belajar atau tinggi itu kita dapat melihat dari indikator minat itu sendiri. Nah indikator minat menurut Jamara itu ada perasaan senang. Nah pasti kan perasaan senang, karena kenapa? Pasti orang berminat itu happy.
nggak mungkin sedih. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Kemudian yang kedua, ketertarikan peserta didik. Jadi pasti kalau senang sama tertarik. Jadi tidak seperti apa ya, sedih atau bagaimana lah, itu yang gambut, kalau bahasanya itu gambut. Nah, kemudian perhatian dalam belajar itu sama aja seperti kita itu tertarik. Nah, ini perhatian dalam belajar. Kemudian keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi siswa itu pasti terlibat, siswa itu pasti aktif dan bermanfaat dan fungsi mata pelajaran gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira apa? Mbak Agnes atau Mbak Mina? Kalau dari saya belum sih, Pak. Belum ada. Oke, Mbak Agnes ada? Lanjut saja dulu. Oke, kita lanjut dulu aja. Kemudian, nah kita masuk ke dua yang motivasi. Coba gantian Mbak Agnes yang bacain. Jadi menurut McDonald, motivasi adalah suatu perubahan tenaga di dalam pribadi seorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Nasution, motivasi adalah usaha yang menyediakan kondisi-kondisi sehingga itu mau dan ingin melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Ngalin Purwanto, motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu. Oke, ya. Terima kasih Mbak Agnes sudah dibacakan. Kita langsung saja ya untuk garis besarnya. Jadi motivasi itu artinya itu dorongan. Jadi seperti support atau dorongan motivasi itu misal dari guru, dari teman, dari orang tua. Itu motivasi pasti untuk memantik seperti alasan kehendak. Nah ini dan secara istilah merupakan daya penggerak kekuatan dalam diri seseorang. Nah, jadi seperti pemantik lah, pemantik apa yang dapat kita dorong atau kita lakukan itu, kita memotivasi. Nah ini untuk memberikan arah dalam mencapai tujuan, baik yang didorong maupun dirangsang dari luar maupun dari dalam diri seseorang atau siswa. Nah selanjutnya, nah ini motivasi belajar dimasukkan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa dalam menggunakan aktivitas belajar. Nah jadi motivasi belajar itu pastinya menggerakkan hati atau menggerakkan jiwa siswa untuk melakukan suatu pembelajaran dengan semangat gitu. Selanjutnya, nah ini ya udah ya tadi, motivasi belajar dapat mendukung siswa untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Kemudian motivasi yang tinggi akan tampak dari ketekunannya siswa, mungkin semangat dalam mengikuti pembelajaran, kemudian mengumpulkan tugas dengan baik dan tidak telat, kemudian tidak tampak lesu dalam pembelajaran. Nah itu salah satu motivasi yang tinggi dari siswa. Nah kemudian motivasi yang tinggi dapat mengiyakan aktivitas belajar. Jadi pasti semangat belajar, tidak loyo-loyo, tidak ngantuk atau tidak bosan lah kalau dalam pembelajaran. Okay. Nah jenis motivasi itu ada dua. Pertama ada motivasi intrinsik atau dari dalam. Intrinsik itu dari dalam siswa sendiri. Nah contohnya itu apa nanti dulu kita ada dua ya. Motivasi intrinsik yaitu dari dalam atau dari diri sendiri. Yang kedua adalah ekstrinsik. Nah ekstrinsik itu dari diri luar. Nanti kita bahas lanjutnya saja. Nah ini intrinsik itu menurut Hamzah itu ada 5 aspek. Yang pertama penyesuaian tugas dengan minat, yang kedua perencanaan yang penuh variasi, yang ketiga umpan balik atas respon siswa, dan yang keempat ada kesempatan respon siswa yang peserta didik yang aktif, dan kelima ada kesempatan peserta didik untuk menyesuaikan tugas pekerjaannya. Selanjutnya motivasi itu berisi tentang penyesuaian tugas dengan minat, yang kedua perencanaan yang penuh variasi, 3 respon siswa, yang keempat kesempatan peserta didik aktif, yang kelima kesempatan peserta didik untuk menyesuaikan tugas pekerjaannya, dan yang keenam adanya kegiatan yang menarik dari kegiatan menarik yang di dalam belajar. Kemudian, nah ini sudah disiplin. Nah itu secara garis besarnya ya. Kemudian, nah ini kalau siswa termotivasi secara ekstrinsik itu biasanya
bisa saja menimbulkan hal negatif seperti contohnya ini. Berbagai cara untuk melakukan mendapatkannya walaupun harus mencontek. Nah itu salah satu motivasi ekstrinsik. Kepingin nilainya bagus, akhirnya menghalalkan segala cara gitu. Nah itu makanya motivasi yang baik itu motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi tidak ingin dipuji atau tidak apa. Itu kan biasanya orang mengharapkan pujian ini, makanya menghalalkan segala cara. Artinya makanya tidak baik. Oleh karena itu, nah motivasi intrinsik ini lebih berpengaruh daripada motivasi ekstrinsik karena memprioritaskan belajar daripada kepentingan lainnya begitu. Jadi niat yang baik itu niat yang timbul dari dalam hati seseorang, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan untuk konfirmasi Mbak Agnes atau gimana Mbak? Kalau misalnya tadi motivasi intrinsik itu lebih berpengaruh dalam proses pembelajaran. Kira-kira kalau misalnya anak sudah nggak punya motivasi dalam diri, kira-kira hal apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan atau mengembalikan motivasi dalam diri kembali? Oke, jadi bagaimana cara mendapatkan motivasi intrinsik kembali ya dari anak? Yang pertama kita pasti melakukan pendekatan. Dengan Anda dulu kita tanyain kenapa kamu tidak semangat atau tidak termotivasi itu kenapa? Masalahnya apa? Mungkin ada masalah dari keluarga atau masalah dari lingkungan belajar sebagai teman atau ada tentang gurunya bahkan tentang materi yang belum dipahami begitu Mbak Agnes. Kemudian yang kedua kita tetap harus selalu memberikan motivasi yang positif. Jadi bukan perkara nilai, tapi perkara bagaimana siswa itu nyaman dengan kita, nyaman dengan pembelajaran yang dihadapi. Jadi tidak asal bagaimana sih supaya anak ini pintar dalam bukan pintar ya, tapi untuk semangat lagi. Jadi kita tidak memfokuskan untuk anak itu dapat, tapi yang penting kita harus semangat dulu anak itu mengikuti pembelajaran, begitu Mbak Agnes. Oke? Bagaimana? Ada pertanyaan kembali, Mbak Nanda atau? Cukup Pak. Cukup ya. Oke. Siap. Selanjutnya kita masuk ke gaya belajar. Nah, gaya belajar ini kalau menurut ini kalau itu cara belajar yang khas untuk Willing ini mendefinisikan gaya belajar bukan kebiasaan belajar. Kalau Ray tahun 95 yaitu cara alami individu, kebiasaan dan cara yang disukai untuk menyerap dan mempertahankan informasi dalam keterampilan baru. Ini untuk pendapat para ahli. Kemudian ada lagi dari reporter dan Kernati merupakan perpaduan bagaimana seorang menerima dan mengatur serta mengolah informasi. Kemudian untuk Fleming dalam Librarian Total 2018 itu merupakan bagaimana karakteristik individu itu disukai untuk mengumpulkan informasi atau mengumpulkan pembelajaran. Nah, selanjutnya dapat dijelaskan. Nah ini terkait dengan individu atau proses pembelajaran itu dapat memiliki 4 unsur. Yang pertama cara-cara, yang kedua karakteristik atau ciri khas, kebiasaan dan kesenangan. Nah, kemudian ada 3 langkah ya dalam pembelajaran atau gaya belajar ini, yakni mengumpulkan, mengolah, dan mempertahankan informasi. Selanjutnya, nah ini untuk garis besarnya gaya belajar merupakan cara atau sifat individu untuk memperoleh atau menyerap informasi yang terdapat dalam lingkungan belajar, seperti siswa. Kemudian dari belajar itu merupakan hal yang penting karena siswa itu pembelajaran itu beda-beda dan itu pasti mempengaruhi hasil dan prosesnya. Oke, selanjutnya gaya belajar itu ada 4 jenis yang dikembangkan oleh Neil Fleming atau tahun 97 ya. Ada 4. Yang pertama visual, kedua audio, ketiga kinestetik, dan yang keempat reading and writing. Nah kalau 4 ini biasanya disebut dengan gaya belajar FARK, visual, auditory, reading and writing, and kinestetik. Itu FARK itu gaya pembelajaran yang dikembangkan oleh Neil Fleming pada tahun 1998. Oke, kita langsung saja masuk ya pembelajaran yang pertama. Ini menurut pendapat ahli ada dari Pak Yuni itu lebih banyak dengan indera penglihatan pastinya visual, namanya kan visual nih.
visual. Nah, kemudian kalau dari Widaryanto itu juga sama mengandalkan indera mata. Yang ketiga juga dari Saputri itu penglihatan lagi. Jadi dapat disimpulkan gaya belajar visual itu gaya belajar yang teknik atau fokusnya itu berfokus pada penglihatan. Jadi bukan hal lain ya. Nah, khususnya dalam memahami panduan gambar, animasi, grafis maupun warna. Nah, gaya belajar ini cocok dengan gaya belajar yang cara belajar yang ini paling cocok dengan gaya belajar visual, yakni mind mapping atau menonton video. Dengan tayangan video pembelajaran biasanya siswa tuh suka atau lebih tertarik gitu. Selanjutnya gaya belajar yang kedua yakni auditory. Pastinya auditory itu katanya apa? Auditory artinya apa? Coba Mbak Nanda. Auditory kata dasarnya audio, itu artinya apa? Berarti mementingkan dari suara. Suara, betul. Jadi pendengaran ya, auditory. Nah, betul. Dari 3 penjelasan ini, semua itu artinya pendengaran telinga, pendengaran. Oke. Jadi dapat disimpulkan gaya belajar auditory itu atau istilah audio, nah itu kan audio itu artinya pendengaran, itu gaya belajar yang menampilkan penyajian media berupa perantara suara dengan menggunakan indera pendengaran. Jadi suara kemudian dimanfaatkan oleh pendengaran. Nah, ini biasanya tipe ini cenderung suka dengan gaya belajar mendengarkan, biasanya mendengarkan drama atau mendengarkan musik, biasanya bisa nih berdiskusi juga, berdiskusi kan sama-sama mengungkapkan gagasannya dengan, dan kita mendengar dulu kemudian kita berpendapat begitu. Oke, selanjutnya gaya belajar kinestetik. Arti kinestetik apa Mbak Agnes? Kinestetik gerak ya. Oke, betul sekali. Jadi tiga pendapat ahli ini itu dengan gerak sebagai ekspresi menilai informasi, bukan fisik. Kinestetik itu bisa gerak dan fisik artinya ya. Jadi gaya belajar ini memperoleh informasi dari fisik dan kemudian langsung mempraktekannya dengan gerak. Oke, kayak ini. Tipikal kinestetik itu banyak menggunakan gerakan atau menggambarkan sesuatu agar lebih mudah dipahami. Kemudian, nah ini kan prakteknya itu suka fisik seperti latihan depan kaca dan public speaking. Nah itu public speaking juga suka gerak biasanya. Kemudian uji laboratorium, bahkan praktek biasanya. Oke, selanjutnya gaya belajar yang terakhir yakni reading and writing. Nah, reading and writing itu jelas ya, artinya reading and writing, baca dan tulis. Nah, tulis ini biasanya tuh sukanya tulisan dan gambar, kemudian juga membaca, kemudian menulis juga. Nah, kayak ini menurut Widaryanto ini dalam teks grafis dan depan gambar. Kemudian dari Handayani, gaya belajar yang memiliki kemampuan dan menerima atau menafsirkan informasi yang tertulis, gitu. Dan yang terakhir dari Wahyuni tahun 2022 itu cenderung siswa itu cenderung suka memahami dengan informasi yang tertulis atau seperti dalam buku pembelajaran dan lain-lain. Oke, selanjutnya gaya tipe ini lebih mengandalkan keahlian dalam membaca dan kemahiran dalam mengkomunikasi materi. Jadi baca dulu, kemudian baru tulis atau merangkum kembali materi yang sudah dibaca. Nah, seorang ini suka lebih cepat memahami teks panjang biasanya, paragraf yang suka baca, suka ini masuk sekali dalam gaya belajar reading and writing gitu. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan untuk pembelajaran atau sharing session kita pada pagi hari ini? Silakan Pak Mas Mbak Nanda. Cukup. Jika cukup, saya Jamal Waskito dari PP Rajapan UMP Bambang Satwa tahun 2024. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.